Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Adaha Permadi, NIM 1925 0275. Baik, di sini saya akan menjelaskan transisi perangkat teknologi informasi komunikasi dari masa lalu ke masa kini, bukan hanya dari perubahan ukuran, melainkan revolusi integrasi fungsional dan demokratisasi akses informasi. Kemudian dampak ke sosial dan ekonomi, gaya hidup dan interaksi, ketergantungan dan tantangannya. Baik, revolusi transisi perangkat dari masa lalu ke masa kini memang jauh melampaui sekadar perubahan ukuran dari perangkat besar ke saku. Ini adalah sebuah revolusi yang ditandai oleh dua pilar utama, integrasi fungsional dan demokrasi akses informasi. Integrasi fungsional, konvergensi. Apa sih itu? Di masa lalu, setiap fungsi TIK membutuhkan perangkat terpisah, contohnya komputer untuk mengelola data, telepon rumah untuk komunikasi suara, kamera untuk fotografi, perekam untuk video, peta kertas untuk navigasi. Kini, perangkat modern, terutama ponsel pintar atau smartphone, telah mengintegrasikan semua fungsi tersebut menjadi satu unit yang ringkas. Perangkat ini hanya melakukan tugas-tugas dasar, tetapi juga terhubung ekosistem komputasi awan, cloud computing, memungkinkan penggabungan hardware, CPU, RAM, penyimpanan, kamera, GPS, mikrofon, dan layar sentuh menjadi satu kesatuan. Konvergensi software aplikasi dapat menjalankan fungsi komunikasi, hiburan, pekerjaan, dan kesehatan secara bersamaan di perangkat yang sama. Oke, masuk ke nomor 2, demokratisasi akses informasi. Di masa lalu, akses ke perangkat TIK dan informasi, misalnya perpustakaan digital atau jurnal ilmiah, seringkali mahal dan terbatas pada institusi atau individu kaya. Saat ini, TIK modern telah mendemokrasikan akses, keterjangkauan, biaya perangkat TIK dan akses internet yang telah menurun drastis membuat terjangkau bagi miliaran orang di seluruh dunia. Ketersediaan informasi, internet, dan mencari menjadi hampir semua pengetahuan manusia tersedia secara instan, mengubah cara orang belajar, bekerja, dan mengambil keputusan. Partisipasi setiap individu dapat menjadi pencipta konten melalui media sosial, blog, video, dan bukan hanya konsumsi informasi. Apa sih dampak sosial dan ekonomi? Oke, baik, saya akan menjelaskan dampak sosial dan ekonominya. Untuk dampak sosial, yaitu ada peluang, tantangan, menjadi 2. Instruksi sosial membantu kelompok terpinggir mengakses layanan penting, pendidikan, kesehatan, perbankan melalui platform digital. Nah, untuk ekonominya, muncul ekonomi digital, industri baru, e-commerce, vintage, ride sharing, dan model bisnis platform. Aktivitasme memfasilitasi gerakan sosial dan politik melalui koordinasi daring. Efisiensi otomatis dan pertukaran data secara instan meningkat produktivasi industri dan mengurangi biaya operasional. Kesenjangan digital, perbedaan akses TIK antara wilayah kaya dan miskin memperburuk ketidaksetaraan yang ada. Echo chamber, algoritma media sosial menciptakan gelembung filter yang membatasi pandangan berpotensi polarisasi. Disrupsi pekerjaan, otomatis menggeser kebutuhan tenaga kerja manual dan rutin, menuntut keterampilan digital baru. Konsentrasi kekuatan, dominasi pasar oleh segelintir perusahaan teknologi raksasa Big Tech menimbulkan kekhawatiran yang monopoli. Dampak gaya hidup dan interaksi. Yang pertama, transportasi gaya hidup, connected living. Yang pertama, kerja fleksibel atau remote work. Perangkat modern, kemungkinan pekerjaan dilakukan di mana saja, mengubah batas antara kehidupan pribadi dan profesional. Kesehatan dan kebugaran. Perangkat TIK, misalnya smartwatch, data kesehatan secara real time, mendorong gaya hidup yang lebih sadar kesehatan. Hiburan on demand, akses instan ke film, musik, dan game telah mengubah industri hiburan tradisional, bioskop, toko kaset, dan lain sebagainya.
2. Perubahan pola interaksi. Yang pertama, jaringan sosial global. Komunikasi kini tidak terbatas pada wilayah fisik, individu dapat terhubung dan berinteraksi dengan siapa saja di seluruh dunia secara instan. Pergeseran kualitas interaksi, tatap muka seringkali digantikan oleh interaksi digital. Hal ini memunculkan kekhawatiran tentang kualitas hubungan, empati, dan peningkatan isolasi sosial meskipun terhubung secara digital. Ephemeral content, munculnya konten yang cepat hilang, story, SG, Snap, IG, Facebook. Nah, menekan pada real time dan interaksi singkat, mengurangi fokus pada dokumentasi jangka panjang. Apa sih ketergantungan dan tantangan dari TIK ini? Oke. Seiring manfaat yang besar, ketergantungan pada TIK juga menimbulkan tantangan signifikan. Yang pertama, ketergantungan pada keamanan. Ketergantungan infrastruktur. Masyarakat modern sangat bergantung pada infrastruktur digital, jaringan, internet, listrik. Gangguan pada salah satu elemen ini dapat melumpuhkan layanan penting, perbankan, kesehatan, dan transportasi tentunya. Ancaman cyber. Peningkatan penggunaan TIK sering dengan meningkatan risiko keamanan cyber, termasuk peretasan data pribadi, serangan ransomware pada perusahaan, dan penyebaran misinformasi. 2. Privasi dan etika. Pengawasan data. Perangkat modern terus-menerus mengumpulkan data pengguna. Hal ini menimbulkan dilema privasi, di mana pengguna penukaran kenyamanan digital dan pengawasan dan monetasi data pribadi mereka. Bias algoritma. Sistem kecerdasan buatan AI yang seperti yang saya pakai untuk menjelaskan materi saya ini menggerakkan banyak platform TIK, dapat mencerminkan bias yang ada dalam data latihannya, berpotensi memperkuat diskriminasi dalam perekrutan, peminjaman, dan penegak hukum. Dari materi yang tadi saya jelaskan, saya sangat tertarik pada transisi perangkat teknologi informasi komunikasi di dampak ke sosial dan ekonomi. Dampak ekonomi, munculnya ekonomi platform, model bisnis berbasis TIK, Uber, Airbnb, Tokopedia, mengganggu industri tradisional dengan cara menghubungkan langsung penyediaan layanan dan konsumen, menciptakan efisiensi pasar yang lebih tinggi, peningkatan produktivitas global otomatis, proses, komunikasi real time, lintas batas, dan analisis big data. Kemungkinan perusahaan-perusahaan beroperasi lebih cepat dan lebih cerdas, meningkatkan output ekonomi. Pergeseran kebutuhan keterampilan. Permintaan pasar bergeser dari pekerjaan manual ke terampil digital, yaitu pemrograman, analisis data, user experience, memicu perlunya real skill dan upskill angkatan kerja. Oke. Untuk dampak sosialnya, inklusif keuangan, fintech. Nah, aplikasi pembayaran dompet digital. Kemungkinan masyarakat yang tidak memiliki rekening bank atau unbanked untuk mengakses layanan keuangan dasar, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan partisipasi ekonomi. E-government dan e-healthy. Layanan publik dan konsultasi kesehatan dapat diakses secara digital, terutama di daerah terpencil, memotong birokrasi dan waktu tempuh. Apa saja sih konsultasi kesehatan yang dapat diakses secara digital? Nah, beberapa platform yaitu dan aplikasi Halodoc salah satunya. Oke, untuk mempercepat aktivis dan politik, TIK menjadi alat vital untuk koordinasi gerakan sosial, pelapor, citizen journalisme, dan memantau transparansi pemerintah. Oke, sekian dari saya, Sakti Ada Permadi. Bila saya ada salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.